tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Saya Muhammad Afandi Siagian dari UPTD SD Negeri 015928 Bangun. Saya Emilia dari UPTD SD Negeri 013830 Padang Mohondang. Dan saya Epi Wayuni dari UPTD SD Negeri 013832 Rahuning. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Epi. Waalaikumsalam Pak Pandi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Oke, Bu Epi, di sini saya sebagai pengamat. Sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi, agar Ibu juga tahu yang nanti untuk lebih penilaian yang akan menjadi yang saya harapkan dalam proses percakapan ini, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, menjadi aktif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi untuk menjadi seorang coach yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tersebut, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu juga jangan lupa terapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi rencana, dan juga tanggung jawab. Bagaimana Bu Epi? Bisa saya mengajukan pertanyaan untuk Ibu? Bisa Pak. Oke. Sebelum memulai proses ini, ada beberapa pertanyaan ya Bu untuk Ibu yang akan saya tanyakan. Nah, kira-kira Ibu Epi, kompetensi coach mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada beberapa ya Pak ya. Yang pertama, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, saya ingin membuat coach nantinya merasa nyaman, sehingga coach dapat secara leluasa mengungkapkan ataupun menceritakan, ya Pak. Selanjutnya, mendengarkan secara aktif. Oke Bu. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses perencanaan ini? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin membuat coach merasakan nyaman, dia nyaman dan bisa rileks sehingga dapat secara leluasa menceritakan apa yang ada di benak coach. Oke Bu. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian, kira-kira tujuan indikator pencapaian yang proses yang bagaimana yang ingin Ibu hasilkan? Yang saya inginkan itu Pak, indikator ketercapaiannya yang yaitu bahwa nanti dalam proses coaching saya menerapkan alur tirta secara runtun, dan saya juga bisa menggali ide-ide dari kondisi ataupun sendiri agar beliau dapat menemukan solusi, ya coach tadi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya tersebut. Oke Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Epi. Apa kabar Ibu Emilia hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Oke. Berarti semangatnya tetap full ya Bu? Iya, sedang hari ya. Iya, dimulai dari hari Senin dan semangatnya juga harus full.
Oke Bu Emil, ini kita mau ngobrol-ngobrol, tapi sepertinya ada nih yang tersimpan atau ada yang Ibu mau Ibu ceritakan sama saya dari raut wajah Ibu kelihatan. Ada kayaknya mau Ibu sampaikan, Ibu ceritakan apa itu Ibu? Kebetulan ya kan Bu Epi, kita ini namanya seorang pendidik ya kan. Terkadang kita menjadi seorang pendidik ini namanya menghadapi anak-anak, dan kebetulan saya anak SD, dan yang dari awal saya dulu kerjanya di SMP, tiba-tiba dapat rezeki ngajar di SD, ya saya memang merasa agak terbebani memang. Terbebaninya gini, anak-anak ini dipukul nanti mamanya marah, nggak dipukul nggak bisa duduk. Namanya anak-anak memang super aktif gitu kan. Jadi saya memang merasa agak dalam transisi antara SMP ke SD ini terbalik ini transisinya ini. Biasa SD ke SMP, saya balik dari SMP ke SD. Saya agak terbebani memang di situ cara mengajar anak SD gitu kan. Peralihannya wow, gimana ya mengajar anak SD yang alhamdulillah unikannya ada masing-masing ya kan Bu Evi. Sama-sama tahu kalau Bu Evi juga udah ngajar di SD. Ya, memang saya lihat dari teman-teman di sini mereka ngajar SD itu enjoy gitu kan. Tapi kok saya belum dapat ya gitu, belum dapat feelnya dia gitu, belum dapat chemistry-nya kalau ngajaran SD itu gini. Jadi yang Ibu rasakan saat ini kurangnya belum bisa beradaptasi lah ya, belum nyaman. Karena Ibu yang sebelumnya di SMP dan ini baru mulai di SD sebagai guru kelas. Iya benar. Ya kan Bu, memang sangat berbeda. Kalau kita di SMP itu kan pergantian les itu kita pindah kelas ya kan Bu Emil. Iya, ganti anaknya, wajah muridnya ganti. Berharap ini, nanti les ketiga saya pindah nih ke sebelah saya. Iya. Agak hilang lamar itu pindah ke kelas lain. Ini ya udah. Ya kalau memang lagi nggak apa, dalam ibu gurunya pun ayah bisa tersenyum melihat mereka yang kurus ini duduk loh nak. Iya bu. Rupanya namanya anak-anak kadang kan mungkin dari yang waktu di kelas, saya kan kelas 5 di kebetulan. Kelas 4 mereka memang udah diakui sama ibu wali kelas yang lama memang super aktif anak guru. Dan saya bilang juga, Bu, biasa ya mulutnya memang. Oh iya Bu, sesuai mulutnya sama kerja orang itu sesuai. Memang iya memang. Pandainya itu memang iya, sama mulutnya itu sama iya. Dengan mulut dengan perbuatan aktifan ya. Enggak cuma ribut aja memang. Kalau untuk kepintarannya memang kayak aku mereka nangkep. Tapi memang yang saya heran, luar biasa menghadapi mereka ini gitu ya. Jadi Bu Emil, untuk mengatasi yang Ibu katakan tadi, kira-kira ada rencana apa Ibu untuk membuat Ibu bisa menjadi lebih nyaman dan Ibu bisa merasa tenang mengajar di sekolah SD ini? Saya memang kalau rencana ya kan, memang saya yang harus saya persiapkan pertama saya sendiri gitu kan, dengan pengetahuan saya yang awalnya hanya guru mapel dan sekarang harus ngajar bahasa Indonesia, nyari ide pokok. Saya cari juga dari Google searching apalah ide pokok. Saya lihat bukunya aja bingung gitu kan. Ya Allah, ini buku kok semua pelajaran jadi satu. Bingung saya. Ya ampun, ini buku gimana ya? Kok satu pelajaran? Ingatku dulu SD, aku SD dulu nggak kayak gini lah, bisa-bisa. Tapi pun walaupun begitu kan saya dulu lah cari dulu dari YouTube. Ngajaran SD gimana, diselingin sama Espriki. Kemudian ada cari-cari modul ajar. Ya setiap malam mikirnya gini, oh besok pelajarannya PKR, temanya ini pelajarannya. Udah saya cari memang, karena saya mau jelaskan nanti nggak tahu gitu. Jangan sampai, karena kan kita gitu, sama seperti kita kok dalam seminar. Kok narasumbernya nggak enak kan malas dengerin gitu. Jadi saya gini, kalau ibu nggak ngerti, gimana lah jelasin anak muridnya, gitu dalam modul aja, Espriki, kemudian kondisi kelas yang tidak membosankan. Memang saya cabuti. Ada di situ saya masuk, saya kurang suka memang situasi kalau di kelas itu dindingnya penuh gitu. Saya ikut suntuk, jadi saya lepasi. Jadi anak-anak pun Bu, lain Bu
kelas kita Bu. Iya. Kamu aja suntuk, ya kan? Iya Bu, ramai kali memang Bu. Jadi kelasnya dikondisikan, modul ajarnya dipersiapkan, diselingi dengan metode-metode belajar yang agak menarik, Menyenangkan ya untuk anak-anak. Kadang-kadang sambil tulis, dan mereka memang itulah saya pelajari beberapa dari anak SD. Guru yang lalu setiap kita menuliskan PR dicek, lapor orang itu kalau sudah ditulis, biar nggak kejadian dia nggak nulis soal, gitu. Oh, berarti kamu baik itu kalau udah dibuat dari kelas 4 mereka udah, Bu ini Bu PR ku, iya nak, Bu pulang besok kerjakannya, iya Ibu tengok dulu, oh iya, oh berarti memang seperti ini modelnya, dicek satu-satu, terus belum, kalau gitu saya boleh pulang. Jadi orang itu nggak ada alasan PR nggak siap. Jadi kalau ada diperiksa nanti sampai hari ini kan rumahnya rumah DPR. Udah bagus ya. Peraturan mereka cuma memang mulut dari tadi lah. Nah mereka gitu. Kalau untuk kepandiannya, kepintarannya, pengetahuan lumayan. Nggak terlalu susah mengajar mereka, banyak yang udah tahu. Jadi Bu Emil, dari beberapa rencana Ibu tadi, rencana yang mana yang mau Ibu segera Ibu lakukan? Saya seiring memang ya kan, itu yang masalah modul SD itu kan seiring dia. Karena kemarin masih di awal kita masuk hari Kamis, ya kelas dulu lah kan, kita reda dulu kelasnya nih, letak meja gurunya, posisi pojok baca yang saya kurang suka kalau terlalu lebar, gitu. Ayo kita bagusin lah pojok baca kita, ya dari kelas kan. Kemudian setelah hari mulai udah agak belajar, kita selingi dengan pembuatan modul ajar yang menarik lah pastinya, gitu kan. Kita buatkan modul ajarnya untuk setiap modul itu ada. Benar, jadi saya sendiri dengan membuat modul ajar, saya tahu oh besok aku ngajarnya ini, nah gitu. Jadi kan kita lebih paham. Kadang-kadang kok memang hanya mengandalkan buku ini memang sulit rasanya. Tapi kalau udah ditulis di modul ajar, oh besok ngajarnya ini. Dan yang sekarang saya ya metode belajar lah kan, modul, metode kita sendiri sama SPI seperti itu. Jadi yang Ibu rasakan ya kan, unek-unek Ibu tadi itu bahwasanya Ibu belum bisa beradaptasi secara penuh di sekolah yang baru. Rasa tingkat kenyamanan Ibu itu di level berapa lalu? Sebenarnya kalau untuk tingkat level kenyamanan namanya penyesuaian. Nggak hanya mama murid sama rekan sejawat, karena saya juga baru pindah, sama rekan sejawat itu penyesuaian. Kita kan belum tahu karakter rekan-rekan kita ini gimana, apakah memang mereka terima model seperti ini gitu kan. Saya masih di level 6 dia. Kalau tingkat kenyamanan ya, kalau tingkat kenyamanan dia masih di level 6. Memang belum begitu nyaman memang di kondisi baru. Kalau dari segi tingkat Ibu mengajarnya itu karena murid, Udah di level 7, level 7. karena kan sudah mulai mempersiapkan. Itu kalau tingkat kenyamanan memang. Nah, berarti kalau Ibu sebagai guru di kelas tadi, sebagai guru SD kita, Ibu di level 7. Iya, karena ya setidaknya kita kan udah, kalau untuk ilmu pengetahuan kita udah punya. Hanya tinggal penerapannya, kadang makin pandai gurunya, kadang makin susah menyampaikan itu ya. Jadi Bu, untuk sebagai guru lah kita di kelas, kita mengajarkan anak murid yang tadi Ibunya level 7 ya Bu, tingkatnya itu rencana Ibu mau ke level berapa Bu, mau ditingkatkan Bu? Saya mau tingkat 8 aja lah ya. Kalau untuk saya memang target 9, tapi bertahap. Jadi tahap awal saya menaikkan ke level 8 dulu. Bertahap saya satu tangga dulu ya. Yang mulu-mulu lah 80, nanti kok 9 langsung ekspres, kita juga kewalahan gitu dia. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan apa rencana Ibu, itulah termasuk rencana menaikkan level Ibu ya kan. Yang tadi Ibu istilahnya yang bisa mendukung Ibu, yang terlibat siapa aja Bu? Saya setiap kegiatannya kan, saya selalu melibatkan kepala sekolah. Ya paling nggak meminta izin dia kan, kita namanya bawahan, ada pemimpin, situ ada punya atasan.
saya memang sering melibatkan kepala sekolah dan tanya, Bu, gini, saya ada gini gitu kan, ada program gini, ya udah silahkan gitu ya. Terus kepala sekolah juga kadang sering sharing dia. Karena dulu kan awalnya guru, dan ibu itu memang saya akui disiplin. Jadi ibu itu kadang dia bilang, kali kita kalau, karena saya kadang gini, aku payah kali loh ngajar SD. Ya nanti ibu tuh bilang, ya ini Bu Emil, kalau ada pian SD itu harus lebih kita yang jangan gitu, harus gitu dia langsung jangan tidak baik gitu, jangan terlalu lembut pun nggak boleh kata dia. Tapi kelas 5 katanya, tapi kok kelas 1 kan memang harus agak keluarkan lemah lembut, tapi kok kelas 5 dia bisa radikalisasi. Harus dan kepala sekolah, rekan sejawat, misalnya untuk melihat kesiapan anak-anak di kelas, saya melibatkan wali kelas yang lama. Saya memang tanya, yang kira-kira agak lumayan di kelas kita itu kelas 5 siapa ya? Jadi dari wali kelas yang lama, oh yang ini. Si Juan pandai tuh Bu, si Kamiran pandai, juga Muslim pandai, tapi ya sama dengan saya bilang tadi, yang pandai-pandai itu memang mereka yang luar biasa juga mulutnya. Aktif. Iya, Bu, aku dan semua anak-anak itu sebenarnya aktif Bu. Entah karena pelajarannya saya kasih dasar-dasar aja, karena saya nganggap gini, membuat mereka jangan bosan dulu gitu. Jadi yang agak-agak enak dulu pelajarannya. Karena saya akui dalam waktu yang seminggu ini, waktu saya menjelaskan, kalau kita menggunakan bahasa yang kita pakai di sini, rupanya nggak ngerti. Ide pokok itu apa lah Bu? Ide pokok, entah apanya Ibu ide pokok. Jadi ini loh nak, ini ada. Awak jelaskan dulu kalau pertama. Apa lah ya? Kamu biasa bilangnya kok di rumah apa? Saya sering gitu malah, karena kan mereka bahasa Batak di rumah. Bahasa Indonesia itu kadang mau nggak paham gitu. Jadi pas waktu ada bagian-bagian tertentu itu loh, kalau kamu di rumah itu bilangnya apa yang bagian ini loh nak? Oh ini Bu, itulah maksudnya mau Ibu bilang. Jadi memang luar biasa menjelaskannya. Oh ya Bu. Nanti kalau bilang kalau itu teratur itu Bahasa yang baku gitu yang kita gunakan. Oh mereka nggak ngerti kan memang Bu. Nggak ngerti loh aku apa yang Ibu bilang. Langsung bilang orang itu, memang orang itu gitu. Bu, bosan lah Bu. Speaking lah kita Bu. Mau. Itulah karena yang mulutnya tadi memang luar biasa kan. Berani ya. Bu, iya Bu. Ya. Tapi memang antusias mereka mau belajar antusias. Kemudian yang paling terlibat pasti anak murid ya kan. Itulah tadi. Saya memang berusaha. Target saya mau pegang induk-induknya yang ada di situ dulu gitu. Jadi ada kadang kan kita ada kepala suku terpegang aman itu anggotanya. Jadi yang agak-agak lumayan ini dulu yang mau saya pegang, pendekatannya ke situ dulu. Udah mulai dari situ loh. Jadi Bu Emil, supaya kita tahu bahwasanya rencana ibu tadi sudah terlaksana, sudah ada perubahan yang lebih baik. Kira-kira kapan lah Bu itu saya bisa tahu gitu ya. Nanti kalau memang setelah saya curhat sama ibu ini ya kan, udah ngobrol santai kita siang hari. Enaknya golek-golek ini tuh ya kan Bu. Iya. Tapi kita ngobrol agak-agak mengulangkan perasaan dulu kan. Di sini saya nanti ya saya WA juga lah, kadang sering-sering sama ibu kan, kita berbagi pengalaman gitu. Nanti atau kita boleh jumpa gitu kan. Iya, ketemu lagi. Tadi hari-hari weekend, ya Sabtu, Minggu, kita duduk-duduk santai, makan miso, pakai sate kerang. Lebih santai kita kan. Itu lah baby. Berarti kan gini kan Bu Emil, ibu tadi menyampaikan bahwasanya ibu merasa kurang nyaman, belum bisa beradaptasi sepenuhnya, dan dalam mengajar juga karena ibu tadi beralih dari SMP ke SD, ada juga yaitu tadi kan dalam mengajar dan SD itu yang berbeda dengan SMP. Itulah kegundahan hati ibu ya kan. Tapi Bu, dari pembicaraan kita tadi
Bu Emil juga saya perhatikan sudah mendapatkan solusinya nih. Iya, benar. Iya kan Bu? Iya. Yang artinya memang kita sebagai guru, saya juga mulai pengalaman seperti Ibu. Saya duluan itu sudah merasakannya. Saya 2 tahun yang lalu Bu Emil pindah juga dari SMP ke SD. Awal-awalnya Bu memang aduh sangat kacau kali Bu. Jujur aja saya mulainya itu pengen lompat dari sekolah tersebut. Artinya saya kalau bisa pindah, ini saya mau pindah gitu. Kalau saya kan pengen asal sampai rumah, wih, ya ampun ya kan nggak bisa masuk suami kan. Ternyata ngajaran SD ini mulai sampai tet, ibu Iya. terus gue bilang, ibu yang mau duduk aja dong, duduk sebentar, bu, itu kan apa punya aku bu, udah betul belum bu? Oh iya, nanti kayak tanya boleh keliling, nggak jadi boleh duduk, nanti kalau duduk coba minum. Ya nanti mau keliling ya nak ya, iya. Kalau enggak iri, saya merasa mereka kalau ada salah satu melapor, saya tanggapin. Satu, nanti duduk enak gitu kan. Apa dia? Saya nengok wajahnya berubah. Ini berarti boleh kasih, sama dia mau. Nah gitu. Karena itulah jiwa dari Iya, ya kan. betul. Pola pikirnya masih memang anak-anak lah kita bilang, memang anak-anak. Jadi itu tadi ya kan Bu Emil, semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Semoga kita nanti dapat bertemu kembali ngobrol. Saya sudah mendapatkan hasil bahwasanya Bu Emil sudah punya chemistry sama anak-anak, sudah bisa mengajar dengan santai, baik, dan anak-anak juga udah bisa dekat sama ibu juga dekat sama anak muridnya, ibu juga udah merasa nyaman dengan warga sekolah di sekolah baru ibu. Oke, Saya pun juga terima kasih dengan saya cerita ke Ibu Epi ngobrol-ngobrol ini secara tidak langsung. Ternyata saya memahami bahwa saya sebenarnya udah melakukan perubahan, perbaikan dalam situasi proses saya beradaptasi. Peralihan ibu SMP Iya. ke SD. Tapi yang awalnya saya nggak paham kan, ternyata ada ya. Bu Epi nanya seperti ini, jadi saya dapat ide disitu saya udah mulai ada perubahan. Walaupun saya nggak menyadarinya, karena saya merasa perubahan itu adalah tugas yang harus saya kerjakan, padahal itu langkah awal. Iya. Udah beberapa ibu lakukan. Oke Bu Emil. Sama-sama kita tadi saling berterima kasih, ya kan Bu Emil. Saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat menarik sekali ya Ibu Epi dan Ibu Eni. Iya, Pak. Tadi supervisi sebagai coaching dan sebagai coach. Sangat menarik. Ternyata inilah yang kita inginkan ya kan Ibu. Iya. Kita connect sepertinya antara kemitraan sebagai coach dan sebagai coaching. Iya, ibaratnya ada chemistry-nya Iya, gitu ya benar kan ya, Pak. kan, Bu. Jadi ibaratnya sebagai bukan gosip ya kan Bu. Bukan gosip ya. Bukan gosip, tapi ini kita mencari solusi ya kan Bu, sangat menarik. Oke, saya ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi sudah saya lihat. Kira-kira bagaimana itu? Iya. Saya sudah menerapkan prinsip coaching yang berupa kemitraan dan memaksimalkan potensi secara kreatif, kemudian kompetensi inti yaitu mendengarkan aktif, selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus ya Bu Epi. Selanjutnya Bu Epi, sudah fokus alur tirtanya tadi sudah saya lihat, sudah ada rasanya juga sudah ada, dan saya lihat Ibu Emilia mendapatkan solusi tadi dari hasil percakapan tadi. Ya kan, bagus sih Bu Epi. Selanjutnya Bu Epi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Ibu Epi? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence ya, kehadiran penuh di mana coach itu merasa unek-unek yang ada itu
ya kan Pak, dapat dikeluarkan sehingga itu ya, saya lihat tadi Bu Emil sudah mengeluarkan unek-uneknya, akan tetapi kalau saya perhatikan tadi belum secara keseluruhan. Masih ada kayaknya beban. Seharusnya tadi saya juga melakukan teknik stop gitu supaya Bu Emil tuh lebih rileks lagi gitu Pak, ya kan Pak. Jadi Bu Emil tuh merasa lebih nyaman, lebih rileks lagi dalam menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri Bu Emil. Oke. Jadi bagaimana Ibu Emil sudah mendapatkan solusi kah? Terima kasih ya kan Pak. Setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Epi, merasa senang sih. Jadi saya tahu, oh saya ada rencana ternyata ke depannya. Nggak diam-diam ajanya, udah usaha gitu ya. Betul. Berarti mendapatkan hasil. Iya, udah ada rencananya, solusinya ketemu Pak, ide-idenya udah tergali. Saya rasa seperti itu sih, cukup santai. Oke, terima kasih. Ibu Epi, bagaimana perasaan Ibu saat melakukan coaching ini? Perasaan saya senang Pak. Tadi saya melakukan coaching bersama Ibu Emilia karena seperti yang tadi saya ucapkan, chemistry-nya dapet gitu. Bu Emilia dapat secara leluasa menyampaikan isi hatinya tadi, apa yang unek-unek di dalam diri Bu Emil. Dan yang saya senangkan, dengan sendirinya Bu Emil menyampaikan permasalahan yang dia dalam hati, dan Bu Emil juga menemukan solusi untuk menangani masalah yang ada dalam Bu Emil tadi. Oke. Gitu. Berarti intinya Ibu Emilia sudah mendapatkan solusi, Ibu Epi juga merasa senang menanggapinya. Iya, benar Pak. Ya, oke, terima kasih. Dengan berakhirnya supervisi ini, maka berakhirlah kegiatan kita pada sore hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.